Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom Jemaat Healing Harmony dimanapun saudara berada. Malam ini saya mengajak kita semua masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Yesus diam dalam segala kekayaannya di dalam kamu. Buka hatimu, rasakan hadiratnya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama katakan lagi firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. katakan pertolonganmu di tempat maha tinggi. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Malam hari ini kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pertolongan bagi kami. Setiap langkah dalam kehidupan kami, kami butuh firman-Mu. Kami butuh kekuatan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
kakiku, terang bagi jalan. Yang percaya katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalan. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalan. Terang bagi jalanku. Shalom pendengar Healing Harmony dimanapun saudara berada di ruang dengar saudara. Jumpa kembali bersama dengan saya James Tuhumuri bersama dengan Healing Harmony Singers. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Saudaraku, seorang filsuf pendidikan Amerika yang bernama John Dewey mengatakan bahwa education is not preparation for life, education is life itself. Yang berarti bahwa belajar bukan hanya untuk masa depan, tetapi bagian dari hidup itu sendiri. Saudara, orang yang mau belajar sepanjang hidup akan mengalami pertumbuhan dan peningkatan dalam kehidupan. Manusia secara jasmani tentunya mengalami pertumbuhan sejak berada di dalam kandungan ibunya. Setelah dilahirkan sebagai bayi yang mungil, diberikan susu, makanan yang mengandung vitamin, lalu kemudian manusia itu mengalami progres pertumbuhan. Namun, ada hal yang sangat berbeda antara pertumbuhan manusia dengan hewan atau juga tumbuhan. Karena manusia memiliki akal, kehendak, dan pengertian. Dan lebih dari itu semua, manusia memiliki roh yang ada di dalamnya. Manusia yang sesungguhnya bukan tubuhnya secara fisik saja, seperti halnya hewan dan tumbuhan. Tetapi manusia yang sesungguhnya adalah rohnya. Itu sebabnya manusia harus memberikan perhatian khusus bukan hanya kepada pertumbuhan secara jasmani, tetapi manusia juga harus memberikan perhatian terhadap pertumbuhan rohaninya. Saudara, malam ini saya mau katakan bahwa Allah yang menciptakan kita ingin untuk kita bertumbuh di dalam hal-hal yang rohani. Dan pertumbuhan rohani itu harus mengalami progres yang signifikan. Allah tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang statis. Seperti halnya secara alami kita dilahirkan secara fisik atau jasmani, maka secara rohani kita harus dilahirkan kembali secara roh. Roh kita yang dulunya diiluminasi oleh roh iblis, ketika kita diperanakan kembali atau dilahirkan kembali oleh darah Kristus, maka roh kita diiluminasi oleh roh Allah. Dan sejak lahir baru kita dipanggil untuk bertumbuh secara rohani dalam kebenaran firman yang menunjang pertumbuhan rohani itu sendiri. Firman Allah adalah vitamin yang sangat berarti untuk pertumbuhan dan peningkatan secara rohani. Kebenaran firman Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, seperti bayi memerlukan susu, demikian juga orang percaya memerlukan firman Tuhan untuk bertumbuh. Bayi tidak bisa langsung makan nasi, tetapi harus bertumbuh. Demikian juga kita perlu melatih roh kita untuk mengalami pertumbuhan dan peningkatan melalui pendalaman firman. Oleh sebab itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, kita semua harus belajar bertumbuh dalam firman Allah untuk mengalami peningkatan dalam kehidupan. Saudara, Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan itu Allah yang maha tahu segalanya. Tetapi Ia menunjukkan teladan bagi kita soal pendalaman firman. Demikian juga dengan ilmu hidup. Artinya bagaimana seharusnya kita hidup. Saudara, kalau saudara baca di dalam kebenaran firman Allah sejak kecil, sejak berumur 12 tahun, Yesus sudah belajar akan kitab Taurat. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 41-52, Yesus pada usia 12 tahun ditemukan dalam bait Allah, sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Setelah itu dikatakan dalam Lukas 2 ayat 51-52, ia pulang bersama mereka orang tuanya ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa setiap kita harus terus-menerus belajar, harus terus-menerus mendalami firman Allah untuk kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Hidup ini harus dilalui dengan banyak belajar. Belajar itu tidak pernah ada batas waktunya.
Untuk saudara yang Kristen sejak lahir, di samping memahami kebenaran firman, kita juga harus belajar menerapkan firman dalam kehidupan. Baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, persahabatan, pekerjaan, pelayanan, atau komunitas. Jangan pernah kita mengklaim diri kita sebagai anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, tetapi tidak pernah lulus dalam ujian hati, ujian tanggung jawab, ujian kepercayaan, ujian etika, ujian moral, ujian membangun komunikasi yang sehat. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa kebanyakan ada banyak sekali anak Tuhan yang tidak pernah lulus di dalam hal ini. Mari belajar untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam pelbagai hal. Mari belajar untuk menjadi pribadi yang sungguh dapat menerapkan kebenaran firman Allah dalam konteks kehidupan bersama, dalam membangun komunikasi. Dan Yesus mendemonstrasikan kehidupannya yang penuh kasih, taat terhadap hukum dan otoritas untuk menjadi pembelajaran bagi kita, jemaat Tuhan hari-hari ini dan para pelayan, begitupun dengan hamba Tuhan. Jika kita kembali kepada Lukas 2 pasal 41 sampai dengan 52, ini adalah bagian terakhir dari masa kecil Yesus ketika berumur 12 tahun. Lalu kemudian ada jeda yang cukup panjang, dan Alkitab mencatat ia muncul kembali di usia 30 tahun. Pertanyaan saya, kira-kira Yesus kemana? Ada yang bilang bahwa ia ke India, ada yang bilang ia hijrah ke Mesir untuk belajar di sana, ada yang bilang bahwa ia membantu orang tuanya full menjadi tukang kayu. Mana yang benar? Saudara, sebelum saya menjawab hal ini, kita tahu bersama bahwa Yesus sering dipanggil sebagai Rabi. Itu benar. Tetapi saudara, bukan gelar Rabi yang langsung didapat oleh Yesus itu dengan mudah. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara begini, tahapan belajar bagi anak Yahudi pada zaman Yesus untuk menjadi Rabi dan bisa mengajar dalam bait Allah merupakan proses yang sangat ketat, panjang, dan terstruktur. Bapak Ibu, sistem pendidikan Yahudi untuk menghasilkan seorang rabi pada masa itu sangat menekankan penguasaan kitab suci, khususnya Taurat, hafalan, dan pembelajaran langsung dari seorang rabi yang sudah senior. Oleh sebab itu malam hari ini, saya akan menyampaikan kepada saudara ada beberapa tahapan-tahapan di mana Yesus sebelum ia menjadi seorang yang namanya rabi melalui proses yang cukup panjang di dalam ia belajar sebagai seorang anak Yahudi yang taat. Saudaraku, ada beberapa tingkatan. Yang pertama dikatakan Bet Sefer, itu adalah rumah kitab. Di usia 5-10 tahun, di Bet Sefer ini adalah tempat belajar dasar bagi anak-anak laki-laki Yahudi. Dimulai sekitar umur 5 tahun. Fokus utama mereka yaitu menghafal Taurat, Kejadian sampai dengan Ulangan. Belajar membaca dan menulis dengan menggunakan kitab suci sebagai bahan belajar. Ini diajarkan oleh rabi-rabi lokal di dalam sinagoge. Sebagian besar anak-anak Israel secara umum hanya bisa menyelesaikan pada tahap ini. Hal yang kedua yaitu Bet Talmud. Ini adalah juga rumah pengajaran. Di Bet Talmud ini, anak-anak Yahudi usia 10-14 tahun belajar di sana. Dan hanya anak-anak terbaik yang melanjutkan sampai ke tahap ini. Di sana fokus utama yaitu menghafal seluruh kitab Tanakh atau Perjanjian Lama, termasuk kitab nabi-nabi dan tulisan seperti Mazmur dan Amsal. Lalu saudara, mereka di sana ajar juga tentang metode tanya jawab ya, dalam bentuk midrash, logika, interpretasi ayat. Mulai belajar diskusi dan debat, mirip seperti metode pengajaran Yesus di usia muda, saudaraku. Lalu kemudian pada usia 13 tahun seorang anak laki-laki menjalani yang namanya bar mitzvah dan dianggap bertanggung jawab terhadap hukum Taurat. Lalu kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga yaitu Bet Midrash atau rumah studi yang hari-hari ini kalau kita dengar sebagai madrasah, itu usia 15 tahun ke atas. Dan hanya murid yang paling unggul dan tekun yang masuk di tahap ini, termasuk Yesus, saudaraku. Belajar secara langsung di bawah pengawasan seorang rabi. Seperti Rasul Paulus belajar dari guru utamanya yaitu Gamaliel. Mereka mulai belajar hukum lisan, ya, Torah, Sebi Al-Peh, dan interpretasi yang lebih dalam lagi. Tidak hanya menghafal, tetapi juga berargumen dan menafsirkan hukum Taurat dan tulisan para nabi. Murid disebut sebagai talmid dan memilih seorang rabi untuk diikuti sepenuhnya. Itu memiliki tujuan menjadi rabi di dalam karakter, gaya hidup, dan pengajaran. Tetapi Yesus pada tingkat ini tidak belajar dari guru-guru utama karena ia adalah anak Allah yang dipenuhi dengan hikmat surga. Bahkan Yesus menjadi contoh dan teladan bagi para rabi-rabi besar. Pada saat itu mereka heran dengan hikmat Yesus. Lalu kemudian yang keempat yaitu menjadi rabi dan dipercayakan bisa mengajar. Itu namanya smikhah.
Setelah kurang lebih 10 tahun belajar melampaui beberapa tahapan yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian menjadikan seorang rabi sebagai seniornya, murid bisa mendapatkan otoritas yang disebut smikhah untuk mengajar sendiri. Otoritas ini hanya diberikan kepada murid yang menunjukkan penguasaan luar biasa atas Taurat dan interpretasi hukum. Nah saudara, hanya rabi dengan smikhah yang boleh membuat penafsiran hukum atau memberikan ajaran dengan otoritas. Rabi yang telah diakui ini bisa mengajar di sinagoga atau tempat umum, dihormati sebagai pemimpin rohani dan pengajar, dan Yesus memiliki otoritas dan kuasa yang berbeda dengan para ahli Taurat yang lain. Mengapa? Sebab ia adalah Tuhan. Ia bukan hanya sekedar rabi, ia adalah Tuhan, firman Tuhan itu sendiri. Hari ini dengar saudara, jika Yesus adalah Tuhan, mau belajar, maka kita yang tidak ada apa-apa ini harus terus bertumbuh di dalam pengajaran, harus terus belajar untuk bertumbuh dan mendalami firman, untuk mengalami peningkatan di dalam kerohanian. Saya mau katakan saudara bahwa firman Allah itu adalah makanan rohani yang sangat bergizi untuk pertumbuhan rohani saudara. Matius 4 ayat 4 bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, firman menjadi cermin dan penuntun. Mazmur 119 ayat 105 bilang firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa pendalaman firman, kita berjalan dalam kegelapan, mudah salah arah. Yang ketiga, firman itu membentuk karakter Kristus dalam kita. Hari-hari ini saya mau katakan kepada saudara, salah satu pertobatan yang paling susah itu adalah pertobatan karakter. Oleh sebab itu belajar firman supaya saudara dibentuk oleh firman. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman itu hidup, kuat, menembus dan menyelidiki hati. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Allah dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Oleh sebab itu saudaraku, pendalaman firman itu penting. Demikian juga untuk menyucikan hidup dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus dalam gaya bicara kita, dalam tingkah laku kita, dalam sikap kita, dalam karakter kita. Dan yang terakhir saya mau katakan begini, firman Allah itu menyembuhkan kita saudaraku. Waktu saudara sakit, waktu orang lain sakit, saudara memperkatakan firman kesembuhan, dan orang itu akan menerima kuasa kesembuhan oleh imannya kepada firman Allah. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Waktu yang singkat ini, sekali lagi saya ajak saudara, mari bertumbuh lewat kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. kau bersabda, haleluya, Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. angkat hatimu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus,
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.